Bagaimana Anda memperlakukan pasanganmu hari ini? Ibu-ibu, bagaimana Anda memperlakukan suamimu hari ini? Laki-laki itu paling gak tahan sama perempuan yang cerewet. Perempuan kalau udah marah, nyerocos terus. Nah, cowok paling gak seneng sama cewek yang terlalu cerewet. Nah, kalau kita ngerti itu, jadi istri gak boleh terlalu cerewet. Banyak kali maksud yang baik tidak disampaikan dengan cara yang baik dan di waktu yang baik dan di tempat yang baik. Nah, kita mesti ngerti bagaimana memperlakukan pasangan kita. Kenali pasangan kita. Bagaimana dia senang diperlakukan. Kalau kita dagang, kita berusaha menyenangkan pelanggan. Tapi kenapa kita nggak berusaha mengerti pasangan kita? Kalau Anda ingin rumah tangga yang bahagia, nggak bisa nuntut pasangan Anda yang membahagiakan Anda. Inisiatif harus dimulai dari Anda. Saya sama Jojo dulu jeger-jeger terus. Nggak ada yang mau ngalah. Sama-sama menderita. Saling minta dihargai. Sampai akhirnya saya memutuskan. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Saya mulai ngalah, mulai diem. Pelan-pelan Jojo berubah. Kalau kita saling menuntut, nggak akan ada habisnya. Saya belajar, taburlah pengertian, Anda akan menuai pengertian. Kalau Anda ingin bahagia, taburlah dulu kebahagiaan dalam rumahmu. Pastikan keluargamu Anda layani, suami dilayani. Sekesel-keselnya saya sama suami saya tidak pernah lalai layani suami saya. Bagaimana Anda memperlakukan atasan kalau Anda kerja? Bagaimana Anda memperlakukan bawahan Anda kalau Anda seorang atasan di dunia kerja? Kan akan menentukan tuayan Anda. Mungkin Anda bilang gini, Bu Eni, saya jadi bos yang baik banget, saya selalu menabur kebaikan, tapi bawahan saya yang gak tahu diri. Gak apa-apa, taburlah kebaikan, karena kebaikan gak akan pernah jauh dari Anda. Taburlah kebaikan. Galatia 6 ayat 9-10 bilang gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya waktu memulai pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, ayat ini yang Tuhan kasih buat saya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa Tuhan kasih peringatan itu ke saya? Ternyata saya sadari, di dalam pelayanan maupun kehidupan, dalam rumah tangga, dalam hubungan bersosialisasi dengan teman dan orang banyak, kadang kita capek berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan kita disalahgunakan. Kita dimanfaatkan sama orang, kita dikecewakan, kita ditipu sama teman baik, kita dijelek-jelekin sama orang yang kita baikin. Percayalah, saya tahu rasanya. Kadang tuh capek, kesel. Tapi dengar baik, firman Tuhan bilang gini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang baik harusnya nggak berubah hanya karena orang lain nggak baik. Karena apabila sudah datang waktunya, janji firman Tuhan, kita akan menuai kalau kita nggak jadi lemah. Kita nggak boleh jadi lemah. Kita tetap harus semangat ikut Tuhan. Kita harus tetap punya iman bahwa kita akan menuai hal-hal yang baik di masa depan. Saya bersyukur ayat ini yang Tuhan kasih ke saya. Heni, jangan menyerah, karena akan datang waktunya. Kita pasti nuai, katakan amin. Kalau kita nggak jadi lemah. Bahkan di ayat 10 bilang gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya gini, kita harus berbuat baik tuh kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, status, kaya miskin, bentuk. Kita harus mengasihi semua orang. Baik tuh jangan milih-milih. Baik sama semua orang. Kita nggak akan pernah tahu satu hari nanti kita akan menuai dari siapa. Jangan pernah mandang rendah orang yang lebih lemah. Malah mereka yang mungkin satu hari bisa nolong kita. Dengar baik, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari berbuat baik kepada semua orang. Artinya gini, mumpung kita ada di atas, mumpung kita masih diberkati, masih sehat, masih dikasih kekuatan sama Tuhan, masih diberi kemampuan sama Tuhan untuk berbuat baik, ayo jangan lelah untuk menabur kebaikan. Satu hari nanti kita akan lemah, kita akan tua, kita akan butuh orang lain tolong kita. Ayo jangan jadi lemah. Amsal 22 ayat 9 bilang gini, orang yang baik hati akan diberkati, katakan amin, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Taburan itu gak akan pernah sia-sia. Benih yang kita tabur akan bertumbuh dan kita akan memetik hasilnya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.